Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anika Tia Ramadan. Di sini saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sila Nabila Firananda. Saya sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Dia Arina. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Sarfina Putri sebagai pemateri. Saya Ika Cahyanti sebagai pemateri kelima. Saya Leni Dumarvina sebagai pemateri terakhir. Pengertian pembangunan ekonomi dalam Islam berdasarkan pemahaman terhadap syariah bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis dengan penekanan bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai pengetahuan konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan. Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam merupakan hal yang syarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi dalam Islam yang dimaksud dalam Islam adalah proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan, dan tata susila dalam. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Bank Syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya, bank syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum berbasis konvensional. Karenanya, manajemen bank-bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang berbasis disyariatkan. Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia sendiri belum sebegitu pesat seperti di negara-negara lain. Secara sederhana, perkembangan itu dikelompokkan menjadi perkembangan industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi syariah non-keuangan. Di sektor perbankan, hingga saat ini sudah ada 3 bank umum syariah, 21 unit syariah bank konvensional, 528 kantor cabang termasuk kantor cabang pembantu, unit pelayanan syariah, dan kantor kas, dan juga 105 bank pengkreditan rakyat syariah. Aset perbankan syariah per Maret 2007 lebih dari 28 triliun rupiah dengan jumlah dana pihak ketiga hampir mencapai 22 triliun rupiah. Di sektor saham, pada tanggal 3 Juli 2000, BEI meluncurkan Jakarta Islamic Index yang merupakan indeks harga saham yang berbasis syariah, terdiri dari 30 saham emiten yang dianggap telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Di sektor asuransi, hingga Agustus 2006 ini sudah lebih 30 perusahaan yang menawarkan produk asuransi dan reasuransi syariah. Namun, market share asuransi syariah belum baru sekitar 1% dari pasar asuransi nasional. Di sektor mikro, perkembangannya cukup mengembirakan. Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tanwil terus bertambah. Demikian juga dengan aset dan pembiayaan yang disalurkan. Sekarang sedang dikembangkan produk-produk keuangan mikro lain semisal mikro insurance dan mungkin mikro mutual fund atau reksadana mikro. Yang selanjutnya yaitu kendala perbankan syariah. Beberapa kendala yang dihadapi dalam perkembangan bank syariah diantaranya yaitu permodalan. Permasalahan pokok yang senantiasa dalam pendirian suatu usaha adalah permodalan. Kesulitan dalam penentuan permodalan ini antara lain disebabkan karena belum adanya keyakinan yang kuat pada pihak pemilik dana akan prospek dan masa depan keberhasilan bank syariah.
sehingga instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas. Yang kedua, masih kuatnya perhitungan bisnis keduniawian pada pemilik dana sehingga ada rasa keberatan jika harus menempatkan sebagian dananya pada bank syariah sebagai modal. Yang selanjutnya yaitu ketentuan terbaru tentang permodalan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia relatif cukup tinggi. Yang selanjutnya yaitu peraturan perbankan. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah hal-hal yang mengatur mengenai yang pertama, instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas. Yang kedua, instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral. Yang ketiga, standar akuntansi, audit, dan pelaporan. Yang keempat, ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan lain-lain. Yang kelima, ketentuan-ketentuan di atas sangat diperlukan agar bank syariah dapat menjadi elemen dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik dan mampu berkembang dan bersaing dengan bank konvensional. Tentang pengembangan ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu ada sumber daya manusia. Kendala di bidang sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan syariah disebabkan karena sistem perbankan syariah masih belum lama dikenal di Indonesia. Pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan syariah sangat diperlukan karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan pengelola bank. Yang selanjutnya yaitu ada pemahaman umat. Pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syariah belum tepat. Bahkan di antara ulama dan cendekiawan muslim sendiri masih belum ada kata sepakat yang mendukung keberadaan bank syariah. Terbukti dari hasil praktek 37 dosen fakultas syariah dalam acara orientasi perbankan yang dilakukan oleh Asbi Sindo, wilayah Jawa Timur, beberapa waktu yang lalu memberikan jawaban yang tidak konsekuen dan cenderung ragu-ragu. Dan masih adanya masyarakat yang mengaku paham akan syariah Islam tetapi tidak mau menjalankannya. Minimnya pemahaman masyarakat akan sistem perbankan syariah antara lain disebabkan karena yang pertama ada sistem dan prinsip operasional perbankan syariah relatif baru dikenal dibandingkan dengan sistem bunga. Yang kedua ada pengembangan perbankan syariah baru dalam tahap awal jika dibandingkan dengan bank konvensional yang telah ratusan tahun bahkan sudah mendarah daging dalam masyarakat. Yang ketiga, ada keengganan bagi pengguna jasa perbankan konvensional untuk berpindah ke bank syariah disebabkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap dari bunga. Selanjutnya ada sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya kepada masyarakat awam tetapi juga kepada ulama, pondok pesantren, ormas, instansi, institusi, pengusaha, dan lain-lain yang selama ini belum tahu atau memahami secara detail apa dan bagaimana keberadaan dan operasional bank syariah, walaupun dari sisi fikih dan syariah mereka tahu benar. Selanjutnya ada piranti moneter. Piranti moneter yang pada saat ini masih mengacu pada sistem bunga sehingga belum bisa memenuhi dan mendukung kebijakan moneter dan sehingga usaha bank syariah seperti kelebihan atau kekurangan dana yang terjadi pada bank syariah ataupun pasar uang antar bank syariah dengan tetap memperhatikan prinsip syariah. Selanjutnya ada jaringan kantor. Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, kurangnya jumlah bank syariah yang ada juga menghambat perkembangan kerjasama antar bank syariah. Pengembangan jaringan perbankan syariah dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain. Yang pertama ada peningkatan kualitas bank umum syariah dan BPR syariah yang telah beroperasi. Yang kedua ada perubahan kegiatan bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat
untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, ada pembukaan kantor cabang syariah bagi bank konvensional yang memiliki kondisi usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat, yaitu ada pembukaan kantor cabang syariah dapat dilakukan dengan 3 cara, antara lain yaitu pertama, pembukaan kantor cabang dapat mendirikan kantor perlengkapan dan sumber daya manusia yang baru. Yang kedua, ada mengubah kantor cabang yang ada menjadi kantor cabang syariah. Yang ketiga, ada meningkatkan status kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang syariah. Selanjutnya ada pelayanan. Di dunia perbankan senantiasa tidak terlepas pada masalah persaingan baik dari sisi rate atau margin yang diberikan maupun pelayanan. Dari hasil survei lapangan membuktikan bahwa kualitas pelayanan merupakan peningkatan pertama kepada masyarakat memilih bergabung dengan suatu bank. Terima kasih. Garansi moneter yang pada saat ini masih mengacu pada sistem bunga sehingga belum bisa memenuhi dan mendukung kebijakan moneter dan sehingga usaha bank syariah seperti kelebihan atau kekurangan dana yang terjadi pada bank syariah ataupun pasar uang antar bank syariah dengan tetap memperhatikan prinsip syariah. Selanjutnya ada jaringan kantor. Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, kurangnya jumlah bank syariah yang ada juga menghambat perkembangan kerjasama antar bank syariah. Pengembangan jaringan perbankan syariah dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama ada peningkatan kualitas bank umum syariah dan BPR syariah yang telah beroperasi. Yang kedua, ada perubahan kegiatan bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, ada pembukaan kantor cabang syariah bagi bank konvensional yang memiliki kondisi usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat, yaitu ada pembukaan kantor cabang syariah dapat dilakukan dengan 3 cara, antara lain yaitu pertama, pembukaan kantor cabang dapat mendirikan kantor perlengkapan dan sumber daya manusia yang baru. Yang kedua, ada mengubah kantor cabang yang ada menjadi kantor cabang syariah. Yang ketiga, ada meningkatkan status kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang syariah. Selanjutnya ada pelayanan. Di dunia perbankan senantiasa tidak terlepas pada masalah persaingan baik dari sisi rate atau margin yang diberikan maupun pelayanan. Dari hasil survei lapangan membuktikan bahwa kualitas pelayanan merupakan peningkatan pertama kepada masyarakat memilih bergabung dengan suatu bank. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penerapan kembali ekonomi syariah di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia. Dengan kata lain, umat muslim di Indonesia sangat membutuhkan segala sesuatu yang halal, termasuk hukum syariah dalam ekonomi Islam. Melihat perkembangan ekonomi syariah saat ini, dapat dikatakan bahwa cerminan dan kerinduan umat Islam Indonesia untuk kembali menghidupkan semangat para entrepreneur muslim masa silam dalam dunia bisnis dan perdagangan, sebagaimana juga menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW dan sunnah yang diteladankannya kepada umatnya. Ekonomi syariah tumbuh kembali semenjak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Setelah mendapat legitimasi legal formal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. 2 tahun setelah BNI berdiri, lahir pula asuransi syariah Tafakul di tahun 1994. Berbarengan dengan itu, tumbuh pula 78 BPR syariah. Pada tahun 1996, berkembang pula lembaga keuangan mikro syariah BMT. Meskipun perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah demikian cepat, namun dari sisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya masih jauh tertinggal, termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis atau hal secara yuridis.
Penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap ekonomi dan perbankan Islam, ekonomi Islam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan-tantangan yang besar. Ada 5 problem dan tantangan yang dihadapi ekonomi Islam saat ini. Yang pertama yaitu masih minimnya pakar ekonomi Islam yang berkualitas, menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif. Yang kedua, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya. Yang ketiga, perangkat peraturan, hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai. Yang keempat, masih terbatasnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga training dan konsulting dalam bidang ini, sehingga SDI di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai. Yang kelima, peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi. Dalam menerapkan kembali ekonomi syariah di Indonesia, maka yang sangat perlu diperhatikan adalah peranan pemerintah yang tidak hanya diperhatikan segi regulasi dan legal formal saja. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi dalam Islam yang berdasarkan pada pemahaman syariah harus bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, serta dengan penekanan bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai dengan pengetahuan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta pengalaman negara-negara yang sudah berhasil dalam usaha pembangunan. Perkembangan perbankan syariah merupakan bagian penting dalam perkembangan ekonomi Islam. Salah satu alternatif yang diterapkan di Indonesia dalam rangka memperbaiki keterpurukan ekonomi di Indonesia adalah dengan mengembangbiakan perbankan syariah secara lebih luas. Perkembangan bank syariah tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh pemerintah, ulama, cendekiawan, pengusaha, pengelola bank, bahkan masyarakat sendiri. Sehingga dalam operasional bank syariah tidak akan ada lagi ditemukan perbedaan pendapat yang dapat membingungkan masyarakat. Kekurang berhasilan perbankan syariah di Indonesia dikhawatirkan akan menjauhkan umat dari kepercayaan atas kemungkinan diterapkannya ekonomi Islam di kehidupan nyata.